Hai grup 2 apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke grup 2, ini adalah hasil pembacaan kalian yang memilih gambar nomor 2 ya, bunga nomor 2 ya. Jadi kira-kira seperti apa sih karakter jodoh kalian dan bagaimana hubungan kalian, oke? Kita akan bahas di sini. Nah, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiak yang aku sebutkan ya. Lebih baik fokus sama jalan ceritanya aja dan pembelajarannya kalau ada di sini, jelas ya. Oke, di sini aku melihat ada Pisces. Pisces kuat banget nih energinya. Ya, kemudian ada Libra, ada Leo, ada Taurus, ada Scorpio, ada Aquarius. Ya, itu kira-kira ya. Oke. Kita langsung saja ya. Kalau aku lihat di sini, antara kalian dengan jodoh kalian itu ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal materi, ya, background keluarga atau status sosial gitu ya. Terlihatnya tuh ada perbedaan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga nggak menggunakan kasta ya, biasa aja. Maksudnya semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan ya, sesuai pasal 27 UUD 45 gitu kan. Cuman di sini aku melihat ada salah satu dari kalian yang melihat perbedaan itu, bahwa situasi kalian itu berbeda, dari keluarga mana itu berbeda, keadaan materi, situasi sosialnya, background sosial ya itu berbeda gitu ya. Ada perbedaan yang cukup signifikan seperti yang aku bilang tadi, yang membuat orang tersebut jadi tidak pede, tidak percaya diri ya. Orang yang melihat perbedaan itu tidak percaya diri. Walaupun bisa saja pasangannya atau calon pasangannya tidak mempermasalahkan hal itu. Bisa saja loh ya. Cuman yang merasa berada di bawah itu cenderung tidak percaya diri di sini secara materi ya, gitu. Secara materi dia yang merasa di bawah ya. Ini perasaannya dia loh ya. Itu dia jadi tidak percaya diri gitu sama kondisinya gitu. Memang sih maksudnya secara materi memang ada perbedaan, dan aku melihat di sini kayaknya lumayan signifikan ya. Walaupun balik lagi kita juga nggak menilai orang dari situ ya. Itu pertama. Kedua, ya aku harus sebutkan juga memang ada yang tidak percaya diri karena itu gitu. Oke. Lagi pula kan apa ya, materi itu kan sebenarnya juga bukan ukuran kebahagiaan orang juga kan, iya kan? Maksudnya kita memang butuh materi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kan antara materi dengan kebahagiaan itu kan juga tidak selalu berbanding lurus gitu ya. Semakin tinggi materi maka semakin bahagia, kan tidak seperti itu ya kurvanya ya. Dan itu bisa dilihat contohnya di luar sana, ada orang yang sepertinya memiliki banyak hal tetapi dia merasa terpuruk, dia merasa tidak bahagia juga, atau sempatlah dia merasa tidak bahagia sehingga butuh butuh apa ya, ya contohnya ada public figure yang terkena kasus narkoba gitu kan. Akhirnya dia mengakunya sih karena dia juga merasa sebenarnya dia punya masalah, dia juga nggak bahagia, tapi dia kayak tidak diberi kesempatan gitu loh untuk menjadi manusia gitu ya. Manusia di mana bisa merasakan sedih juga gitu. Ya intinya gitulah, oke? Intinya adalah kurvanya tidak selalu berbanding lurus antara materi dengan kebahagiaan. Jadi relax, karena memang bahagia itu dimulai dari kita, bukan dari uang kita, atau bukan dari pekerjaan kita, bukan dari status kita, memang dimulai dari kita. Ya, bahagia itu pilihan, dan semua itu maksudnya bahagia yang relatif stabil itu dibangunnya dari mental level gitu ya. Jadi memang tergantung mindset seseorang, itu akan mempengaruhi perasaannya ya, mempengaruhi tingkat kebahagiaannya gitu ya, kestabilan kebahagiaannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan pembacaannya maksudnya. Nah, yang aku lihat di sini, ya entah ini energi kalian atau energi jodoh kalian ya. Tetapi kalau kalian di sini merasa menengah ke atas ya, mungkin berarti jodoh kalian itu memang lumayan berbeda dari kalian backgroundnya. Tetapi ini background awal loh, karena balik lagi dia bisa mengupayakan perubahan
situasinya gitu ya. Tetapi kalau kalian merasa biasa-biasa saja, nah mungkin saja jodoh kalian ini lumayan tajir gitu, lumayan kaya gitu. Oke. Kalianlah yang tahu situasi kalian. Cuman aku melihat di sini memang ada perbedaan itu gitu. Ingat ini general reading, energi yang terbaca bisa saja terbalik ya. Terbalik antara dua orang yang berada di situasi ini, oke? Ya tergantung energi siapa yang keluar di sini gitu aja ya. Nah, aku melihat di sini ada salah satu yang lumayan kaya ya. Ya antara lumayan kaya atau memang kaya banget gitu ya. Kaya itu juga relatif ya. Maksudnya ini setidaknya menengah ke atas sih kalau aku lihat ya. Oke. Nah, ada satu orang itu dari keadaan materinya memang menengah ke atas. Yang lainnya itu terlihat cukup, cukup ini apa namanya, prihatin gitu ya. Mungkin saja mereka itu sudah biasa hidup prihatin dari sejak usia masih muda banget ya. Kalau aku melihat ini memang dari muda ya, dari kecil gitu. Karena kan ada juga orang yang mungkin mereka lahir dari keluarga yang sebenarnya cukup berada gitu ya secara materi. Cuman entah karena musibah, adanya bangkrut atau bagaimana gitu kan. Orang kan situasinya macam-macam ya. Akhirnya keadaannya berubah gitu. Tapi ada juga kan yang memang dia sudah mengalami keadaan yang memprihatinkan itu sejak muda, sejak kecil gitu. Nah, aku melihat salah satu orang di sini yang sebaliknya tadi, yang keadaannya memang tidak dari keluarga yang super mapan gitu ya, atau cukup mapan gitu. Mereka ini memang dari kecil sudah dalam kondisi yang cukup prihatin keluarganya, ya. Mungkin apa ya? Keadaan ekonominya bisa jadi kayak pas-pasan gitu ya. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan susah payah banget, dengan susah payah. Dan tidak langsung ada, kadang harus menunggu. Cuman ya balik lagi namanya universe gitu kan. Kadang kita mikir gitu, kira-kira apa yang kita butuhkan bisa nggak ya? Maksudnya ada gitu, terpenuhi gitu. Ya universe itu bisa mendatangkan itu loh, apa namanya, abundance itu dengan cara yang tidak terduga gitu ya. Maksudnya, kalau selama orang itu, apa ya, selama orang itu hidup gitu kan, ya abundance atau, mmm, kebutuhannya itu ya maksudnya harusnya ada ya, tapi ya gimana ya, tapi kan adanya ini macam-macam keadaannya. Ada orang yang karena kalau gini aja sih, kita mikir aja, orang kalau nggak makan terus kan juga lama-lama meninggal ya. Jadi kan kalau dia masih bisa bertahan, masih bisa terus hidup, ya artinya masih ada itu yang mengalir itu gitu ya. Jadi, masih ada abundance atau, mmm, rizki lah ya yang mengalir itu entah dari manapun, dari dia bekerja atau dari manapun gitu ya. Cuman memang keadaan orang beda-beda, beda-bedanya tuh gini, ada yang untuk mendapatkan itu susah payah, tapi ada yang mendapatkan itu relatif mudah gitu ya. Ada yang mendapatkan itu dia harus menunggu waktu lama gitu ya. Ada yang mungkin, eee, untuk mencukupkan itu benar-benar butuh usaha ekstra ekstra ya, dan benar-benar harus, melalui penantian yang lumayan gitu sehingga, dia harus bukan harus, jadi dia keadaannya prihatinnya kayak gitu sih gitu karena, benar-benar mengupayakannya itu tidak mudah lalu, tidak cepat gitu, kok tidak cepat, tidak ya mungkin relatif nggak cepat, nggak langsung apa yang mereka butuhkan itu bisa ada gitu loh, jadi butuh waktu gitu. Kayak orang misalkan ya di luar sana kan mungkin ada juga kan orang yang mereka mungkin lapar tapi tidak langsung dapat makanan gitu loh hari itu. Kadang harus menahan lapar, menunggu waktu gitu baru dapat rizki itu, makanan itu lalu ya mereka makan gitu. Jadi kan ada yang bisa langsung mendapatkan apa yang dibutuhkan, ada yang harus menunggu gitu. Dan proses menunggu itu
kan gimana ya, tidak selalu mudah ya. Kalau menunggu dapat makanan dan menahan lapar itu kan juga, ya gimana ya, itu memang kondisi yang ya semua orang kalau berada di situasi itu ya itu memprihatinkan juga kan maksudnya. Karena kan ya menahan lapar gitu kan, kayak gitu. Seperti itu. Jadi proses penantian yang kayak gitu loh, itu yang bisa terlihat memprihatinkan gitu ya. Tapi aku nggak bilang mereka kayak gitu ya, maksudnya aku hanya memberikan contoh, di luar sana bisa bisa saja seperti itu. Ada yang seperti itu gitu kan, contoh aja gitu, gitu ya. Jadi contoh bahwa, mmm aku hanya menjelaskan soal tidak semua kebutuhan itu bisa langsung terpenuhi atau dia bisa langsung mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu. Kadang dia harus menunggu. Walaupun tidak harus dalam bentuk makanan ya, yang kayaknya nggak kayak gitu juga sih. Nggak sampai kayak gitu ya. Cuman di luar sana contohnya seperti itu. Yang paling gampang kan contohnya kayak makanan gitu ya. Tapi ya kebutuhan orang bukan makanan aja. Kebutuhan di sini ya mungkin apakah urusan sekolah gitu kan, urusan rumah tangga di keluarganya kayak gitu. Jadi nggak selalu ada gitu, tetapi pada akhirnya bisa dapat gitu. Jadi memang butuh waktu, butuh usaha gitu. Walaupun tidak harus tentang makanan ya, itu hanya contoh. Situasi dia ya nggak seperti itu juga, nggak ekstrim kayak gitu ya. Aduh, jadi nggak enak kan ngomongnya. Oke, selanjutnya ya. Mmm, Sebenarnya gimana ya, kalau dibilang susah banget ya relatif ya, nggak tahu ya, maksudnya kita mau bilang kalau dibilang susah banget itu relatif juga, susahnya itu sampai kayak gimana. Kalau ya tapi nggak sampai kayak contoh yang aku sebutkan tadi sih, kayak mau makan sampai harus menunggu, beda hari gitu kayaknya nggak sampai kayak gitu sih ya. Nggak sampai kayak gitu kok, cuman memang di sini ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Ya paling itu aja sih kayak, secara ekonomi pas aja gitu. Tapi apa yang dia butuhkan itu masih bisa terpenuhi gitu. Cuman ada beberapa hal yang bisa jadi itu butuh waktu untuk mengupayakan itu gitu, oke. Kemudian ya ini tapi aku melihat orang ini bisa mengubah situasinya, bisa mengubah nasibnya juga gitu. Walaupun gini ya, maksudnya, tidak tidak mengubah nasibnya itu gini, kan kita nggak tahu dia pas-pasannya ini kayak gimana gitu. Kalau dia anggap itu hal yang nggak menyenangkan, ya dia bisa mengubah nasib itu, karena aku melihat di sini juga, situasi dia berubah memang gitu. Cuman jangan mengukur kebahagiaan seseorang dari materinya gitu kan. Seakan-akan kalau dia tidak terlihat lebih materinya lebih dari orang lain, terus seakan-akan juga, oh dia hidupnya susah, nggak kayak gitu ya. Maksudnya, jangan serta-merta kalian pasti tahu lah, kalian nggak seperti itu aku tahu. Maksudnya bukan berarti kita seperti itu gitu loh ya. Kayak gitu sih ya. Karena kan ada juga orang yang kayaknya melihat karena gaya hidupnya berbeda dari dia, terus dikira orang itu tidak bahagia gitu dengan hidupnya. Ya nggak juga, orang punya gaya hidupnya masing-masing gitu ya. Seperti yang aku bilang, tidak selalu berbanding lurus antara kebahagiaan sama tingkat materi. Ada contoh orang yang tingkat materinya berlebih, tetapi dia justru kena kasus, tidak bahagia, campur aduk gitu. Jadi tidak berbanding lurus kan, semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Oke, itu aja. Nah, terus kalau aku lihat di sini memang, gini, kalau kalian merasa dulu sebenarnya aku melihat di sini juga nggak yang kurang banget ya, maksudnya sorry maaf kayak, yang ya cukup prihatin ya Five of Pentacles di sini, ada prihatinnya tapi, mmm, gimana ya, nggak tahu ya ini general reading juga sih sebenarnya, tapi aku mau ngomong maksudnya tidak sesusah itu juga gitu loh. Kayak gitu, oke. Cuman adalah rasa sedih-sedihnya itu memang ada, namanya manusia semua juga kayak gitu, yang kaya raya pun juga ada sedih-sedihnya kan gitu. Kita aja kan nggak ngelihat bagian dia sedihnya itu gimana gitu. Oke, lanjut aja. Kemudian kalau aku lihat di sini, kalau memang kalian berada di posisi Five of Pentacles ini, keadaannya biasa saja. Kalian anggap kalian biasa saja gitu ya.
beneran biasa loh ya. Kalian merasa juga dulu mungkin secara ekonomi ya pernah ada di situasi yang pas gitu. Pernah struggle juga dalam hal ekonomi gitu misalkan ya. Kalian merasa seperti itu gitu. Aku melihat pasangan kalian ini lumayan tajir gitu ya. Tapi kalau kalian merasa kalian sudah menengah ke atas gitu ya. Maksudnya dari anak-anak atau dari kecil sudah menengah ke atas gitu ya. Kemungkinan pasangan kalian itu dari background yang pernah hidup susah gitu. Oke. Nah, jadi aku melihat orang yang memang pernah hidup susah ini dia itu seperti kayak dapat harta karun ya. Maksudnya harta karun itu bukan berarti dia itu cuman kayak orang yang cari pasangan kaya, nggak kayak gitu. Maksudnya dia sendiri itu justru aku melihat di sini ada ketidakpercayaan diri gitu loh. Artinya dia bukan apa ya istilahnya kayak ya gitulah ngerti lah ya. Aku nggak harus nyebut gitu. Bukan orang yang sekedar mencari pasangan yang super mapan gitu ya untuk merubah keadaannya, bukan kayak gitu juga sih. Karena di sini dia pun kayaknya ya dia sempat menyembunyikan perasaannya karena dia kayak sadar diri gitu loh. Kalau aku lihat kayak gitu, dia punya perasaan yang besar, cuman dia menyembunyikan itu gitu. Dan mungkin ini kayak awalnya kalian itu berteman atau ini dalam lingkungan pekerjaan itu juga bisa. Intinya berteman, apakah teman dalam kuliah, sekolah gitu ya, atau pekerjaan gitu ya. Satunya atasan, satunya pegawainya gitu bisa jadi. Oke, atau ya dalam urusan pekerjaan atau pertemanan gitu ya. Iya, jadi sempat menyembunyikan hatinya dan itu dipendam agak lama karena dia merasa loh, ini orang yang dia cintai tuh berada banget, luar biasa gitu loh ya. Jadi ingat ya, ini energi bisa vice versa, terbalik ya. Siapa yang terbaca entah energinya di sini gitu ya. Dan kita tidak berbicara gender, kita berbicara energi. Jadi contohnya kayak seorang cowok yang dia tuh merasa dia biasa-biasa saja, kemudian dia jatuh cinta sama cewek yang kaya raya, kaya raya gitu ya, tajir gitu ya. Nah, dia tuh nggak pede sebenarnya mendekati cewek ini gitu. Oh, dia ngelihatnya cewek ini udah cantik, terus habis itu dari keluarga yang super gitu kan. Jadi nggak percaya diri banget gitu loh. Ih, siapa sih gue gitu loh. Jadi ada rasa ketidakpercayaan diri itu gitu. Itu bisa berlaku pria atau wanita ya, oke? Apapun gender atau orientasi seksualnya gitu. Gitu. Jadi yang ada dia hanya kayak apa ya, memandang dari jauh. Memandang dari jauh itu mungkin nggak harus berarti mereka jauh gitu ya. Kadang mereka di satu ruangan pun dia hanya bisa memandang aja, bisa seperti itu. Atau bahkan hanya melihat sosial media gitu, kepo gitu ya. Jadi hanya melihat foto gitu. Apa ya, berusaha dekat dengan sosok itu, sosok yang dia inginkan, tapi dekatnya hanya lewat virtual kali ya. Jadi sosial media aja gitu. Nggak berani secara langsung, atau nggak percaya, seperti yang aku bilang, nggak percaya diri gitu ya. Seperti itu. Itu yang aku lihat di sini. Tapi ya aku melihat tuh pada akhirnya kalian bersama gitu. Kalian bersama dan kalian bahagia juga. Aku melihatnya di sini gitu ya. Perasaan itu kayak long lasting sih, long lasting. Udah kayak lipstick aja. Perasaan itu cukup kuat ya, spiritual connection di antara kalian gitu kan. Dan aku melihat kalian itu juga bisa membangun keluarga yang cukup harmonis loh, bahagia. Terus ya kalau dalam keuangan sebenarnya bukan berarti mengandalkan satu orang yang memang sudah dari keluarga kaya ya. Karena aku nggak melihat di sini orang ini juga sekedar kayak cari harta orang lain, itu nggak. Justru seperti yang aku bilang, dia aja nggak pede gitu loh dengan kondisinya gitu kan. Tapi orang ini bekerja gitu ya, bekerja untuk meningkatkan situasinya gitu. Ya kalau memang ada yang mau dia tingkatkan dari hidupnya, dia bekerja keras untuk itu gitu. Dan dia berhasil. Artinya di sini yang aku lihat itu dia membangun ini
dengan usaha dan harga diri. Tapi bukan, kalau aku sebut harga diri bukan berarti dia kayaknya punya pride yang tinggi terus kayak egonya juga besar. Nggak kayak gitu juga sih sebenarnya. Maksudnya harga diri itu dia bukan hanya mengandalkan orang lain ya, tetapi dia itu mau berusaha dengan mau berusaha juga gitu loh. Dia bekerja keras juga, bekerjalah dia intinya. Mau kerja keras atau kerja cerdas terserah lah ya istilahnya. Tapi dia kerja di situ ya. Jadi itu loh yang aku maksud harga diri. Harga diri di sini maksudnya bukan berarti oh berarti orang kalau ibu rumah tangga itu oh nggak kayak gitu ya. Maksudnya kerja loh ya. Kerja itu tidak harus menghasilkan uang. Ngerti kan? Ibu rumah tangga itu dia bekerja di rumah mengatur semua urusan rumah tangga. Artinya dia bekerja juga untuk rumah tangga itu, untuk keluarga itu. Coba dibayangkan kalau dia tidak memberikan andilnya di situ, pasti kan akan kerepotan juga, iya nggak? Kalau hanya satu orang yang bekerja di luar, terus urusan rumah berantakan kan kerepotan juga. Artinya di situ ada kerjasama gitu, dan itu diapresiasi juga. Maksudnya, ya intinya gitu, oke? Jadi intinya bekerja juga untuk hubungan itu, untuk keluarga itu. Cuman kalau aku lihat di sini, gini, kalau dia ini maskulin, dia memang bekerja di luar juga. Dia dia bekerja di luar, entah itu dia berkarir atau dia juga mau berkarir dan mungkin dia juga mau buka usaha atau bisnis atau merintis bisnis ya. Itu maskulin. Mmm, kalau yang wanita, sebentar. Sorry, bukan wanita ya, feminin gitu ya. Karena kita kan bicara energi ya. Kalau yang feminin ini memang dia kecenderungan kayak berusaha menciptakan suasana rumah itu menyenangkan gitu ya. Dia berusaha menjadi partner yang bisa ada untuk pasangannya sehingga pasangannya itu bisa lebih memaksimalkan potensinya di luar sana, maksudnya, untuk mencari mencari kerja, mencari uang gitu ya, untuk bekerja gitu. Kan itu perlu juga ya gitu. Jadi ada kerjasama itu gitu, oke. Jadi aku melihat di sini oke ya, maksudnya oh bahkan di sini ada Three of Pentacles gitu ya. Jadi aku melihat kalian itu juga sebenarnya bekerja sama dalam hal keuangan gitu. Oke, seperti itu dan aku melihat kalian cukup beruntung loh dalam hal keuangan ya. Maksudnya persatuan soul kalian, jiwa kalian itu kalau bersama itu kayaknya yang aku lihat di sini menarik material abundance sih. Oke, itu yang aku lihat. Jadi ada kan pasangan yang ketika mereka bersama, mereka itu sukses gitu loh. Nah ini aku melihat kayak gitu, mereka bisa sama-sama saling mendukung untuk sukses gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Ya itulah intinya. Intinya pertemuan, ya seperti yang aku bilang, pertemuan kalian, persatuan kalian itu benar-benar meningkatkan potensi. Ini juga sih kesuksesan kalian juga gitu. Ada juga loh orang yang kayak gini. Dia itu sebenarnya dari keluarga biasa-biasa saja gitu ya. Terus dia menikah sama anak orang kaya gitu ya. Anak orang kaya yang benar-benar memang punya modal gitu dan udah punya bisnis juga gitu ya. Nah, orang ini yang tadi aku bilang dari keluarga biasa-biasa aja sebenarnya gitu kan. Saat dia menikah sama anak orang kaya itu gitu, dia itu juga apa ya, dia menjalankan bisnisnya juga gitu. Entah ya apakah dia menjalankan bisnis dari keluarga pasangannya atau gimana, cuman dia nggak kelihatan kalau dulu itu dia sebenarnya biasa-biasa saja gitu. Kelihatannya ya sekilas dari luar, kelihatannya memang dia sudah dari keluarga yang memang punya modal atau punya company kayak gitu ya. Jadi ada juga sih yang kayak gitu. Apa ya? Mungkin dia yang menjalankan bisnis keluarga pasangannya atau dia dapat proyek gitu bisa jadi dari keluarga pasangannya gitu. Iya kayak gitu juga gitu. Jadi nah waktu dia handle, waktu dia atur itu, dia jalankan bisnis itu memang berkembang juga gitu ya. Jadi di situ juga dia jadi pengusaha sukses gitu.
Kayak gitu, ada juga kayak gitu. Artinya kan mereka juga bekerja sama dalam hal keuangan, ekonomi gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pesan untuk situasi ini yang merasa kayaknya perasaannya kayak beda kasta gitu ya. Cinta itu tidak butuh sempurna ya. Dia hanya butuhnya itu asli aja gitu. Yang penting nggak manipulatif gitu. Dan aku melihatnya di sini memang loyal ya gitu. Love doesn't need to be perfect, it just needs to be true gitu. Tidak perlu sempurna, cinta itu tidak perlu sempurna gitu. Yang penting dia itu original gitu, asli ya. Yang penting tulus gitu. Sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian. Cinta itu tentang ketulusan rasa dan itulah yang terpenting. Oke, nah ini aku bilang soal happiness ya. Kebahagiaan dimulai dari mindset seseorang, bagaimana ia berusaha membahagiakan dirinya dengan afirmasi positif. Pemikiran dan keyakinan positif itu yang membantunya menarik abundance dari semesta. Itu yang aku bilang, jadi orang yang tadinya dari keadaan yang biasa-biasa banget, Five of Pentacles ini, dia memang bisa merubah nasibnya gitu, keadaannya gitu. Kalau memang dia mau berubah ya, maksudnya kadang kan mungkin dia merasa, oh Five of Pentacles ini sebenarnya apa ya, memperlihatkan keprihatinan sih, bukan berarti kalau kita mau bilang kaya atau miskin itu kan relatif ya, tapi kayak ini keadaannya prihatin gitu sih. Sebenarnya um, levelnya kayak gimana itu semua tergantung orangnya gitu. Jadi di sini kayak kita nggak bisa membahas levelnya di mana, apalagi general reading ya. Cuman kondisinya cukup prihatin kan, kira-kira begitu. Tapi balik lagi kaya miskin itu kan sangat relatif gitu kan. Seperti itu. Jadi maksudnya ada orang yang mungkin merasa dengan ya dia mungkin biasa-biasa aja hidupnya, biasa-biasa aja hidupnya, mungkin punyanya satu rumah cukup gitu. Hanya punya kendaraan satu gitu. Tapi dia cukup dengan maksudnya dia cukup apa yang dia miliki itu dia sudah cukup lah ya. Udah cukup untuk dia gitu. Jadi maksudnya nggak harus lah, oh gue masih punya satu rumah sama satu kendaraan, ya gue mau lah nambah 10 villa gitu misalnya. Nggak semua orang harus kayak gitu loh ya. Jadi maksudnya ada orang yang balik lagi ini semua masalah gaya hidup, masalah selera aja. Kita nggak harus mengikuti selera kita nggak harus mengikuti selera orang. Itu pertama. Kedua, hanya karena kita beda selera dalam hal gaya hidup gitu kan, bukan berarti kan orang yang berbeda dengan kita itu orang yang tersesat juga. Jadi it's okay, relax aja gitu kan. Orang yang tahu soal kehidupan dan happiness itu sebenarnya, dia tidak mengukur itu lewat materi. Kalau dia masih melihat itu dari materi, itu masih dipertanyakan sih pemahaman dia soal life dan happiness. Mungkin saja situasi happiness-nya itu juga masih dipertanyakan. Bisa saja loh orang itu dari luar kelihatannya fine, bahagia, aman gitu kan. Siapa tahu ternyata dia memendam memendam sesuatu yang apa ya, ya itu seperti yang aku bilang contohnya ya, ada juga kan figur yang akhirnya kena kasus kayak gitu. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa menggunakan narkoba gitu ya, karena merasa lagi ada masalah, stres dan lain sebagainya gitulah ya. Jadi ya itu contohnya gitu loh maksud aku. Jadi ada orang yang mungkin dia punya satu rumah, satu mobil, satu rumah, satu kendaraan apapun itu kendaraannya ya. Dia merasa sudah cukup dengan itu, dia memiliki apa yang dia butuhkan dan dia bahagia dengan hidupnya, ya udah selesai gitu. Tidak semua orang harus mengejar yang lainnya gitu ya, yang penting kan bahagia gitu kan, dan itu tidak diukur dengan materi gitu. Tetapi kalau dia merasa dia kurang nih satu rumah, dia mau nambah rumah gitu, itu kan hak dia juga ya, maksudnya ya tinggal diupayakan aja gitu ya. Nah yang aku maksud tadi adalah kalau dia mau merubah keadaan hidupnya, itu bukan berarti keadaan hidupnya buruk juga, bukan berarti keadaan hidupnya buruk, tapi memang ada yang mau dia rubah gitu aja. Ada juga orang yang mungkin, mmm, apa ya, dari yang tidak suka olahraga jadi suka olahraga gitu, itu kan merubah keadaan hidupnya juga gitu kan. Jadi kalau aku bilang di sini dia bisa merubah keadaan hidupnya, dia mau merubah keadaan hidupnya dan dia bisa merubah itu, bukan berarti juga orang yang apa ya, bukan berarti juga kayaknya gimana ya, aku jadi nggak enak nih ngomongnya, ribet deh. Bukan berarti juga gitu loh, maksudnya
kekurangan gitu kan juga bukan ya. Maksudnya ada orang yang mungkin sudah cukup gitu loh dengan satu kendaraan, satu rumah, tapi ya dia mau lebih gitu. Ada juga kan kayak gitu. Tapi ada juga yang dia merasa sudah cukup dengan itu, jadi nggak ada masalah juga. Yang penting sama-sama bahagia aja gitu kan. Jangan lupa bahagia itu aja sih yang penting. Jadi kalau aku bilang dia bisa merubah keadaan hidupnya itu karena memang dia mau berubah dan memang di sini kelihatan ada perubahan gitu. Ya, jadi soal perubahan itu kembali sama orangnya ya. Oke, dan itu memang dan soal kebahagiaan itu tidak diukur dari tingkat materi seseorang kan, jelas itu. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini soal happiness tadi. Ya, itu memang itu loh yang aku bilang dia itu memang kelihatannya dari awal sampai ya mungkin di atas 30 lah ya. Itu keadaannya memang lumayan berubah drastis gitu. Dia sendiri yang memang membawa perubahan itu ke hidupnya karena dia yang mau gitu ya. Oke, gitu ya. Gitu, oke. Dan makanya aku melihat dia itu semakin ke sana, orang ini yang walaupun awalnya tuh dia terlihat biasa-biasa saja secara materi gitu ya, tapi semakin ke sana dia itu bisa bisa dilimpahi material abundance sih. Jadi maksudnya bisa sukses secara materi juga gitu. Jadi kelihatannya sih walaupun sukses itu sebenarnya yang penting kita bahagia aja sih ya. Jadi bukan sukses dari kacamata orang lain gitu ya. Cuman orang ini yang tadi aku bilang itu dia memang semakin ke sana ada perubahan dalam hal materi. Memang jadi berlipat-lipat gitu ya. Jadi dari yang awalnya terlihat biasa-biasa saja tapi dia bisa itu sih yang aku melihat dia mencapai kesuksesan dalam hal materi sih gitu. Ya, kedepannya itu kayak gitu. Oke. Ya mungkin karena memang itu yang dia inginkan juga kali ya. Tapi juga itu takdirnya juga, mungkin bisa jadi takdirnya juga. Ya ya itulah intinya, pokoknya kalau aku bilang seperti itu bukan berarti kebahagiaan itu diukur dari materi gitu aja ya. Dan kesuksesan itu bukan soal materi aja kan, kayak gitu ya. Tapi memang ada perubahan materi di sini ke depannya. Oke, aku ngerti ini. Jadi mungkin di sini ada yang itu tadi, yang dia merasa dia mungkin pernah berada di situasi di sini ya. Pernah berada di situasi dia ingin merubah keadaan hidupnya tapi dia kayak merasa nggak berdaya atau belum bisa atau belum tahu jalannya atau jawabannya. Tapi intinya gini, memang itu kan tidak bisa instan ya, kayak masak mie instan gitu. Jadi mungkin dia ini atau mereka ini pernah melalui situasi itu gitu ya. Oke, nah pokoknya di sini aku melihat ada control issue gitu ya. Kayak gitu sih. Berusaha mengendalikan keadaan gitu. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan, dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Ya, ini sih sebenarnya kunci biar orang itu dapat kedamaian, lalu lebih bahagia gitu kan. Jadi seperti yang aku bilang, situasi ini itu bisa dihadapi oleh siapapun ya, kayak gitu. Jadi di sini kan ini aku melihat ada orang yang memang awalnya dia terjebak sama pandangan soal kebahagiaan gitu ya. Dia pikir kebahagiaan itu adalah soal mendapatkan materi yang berlebih gitu. Terus ya ini jawabannya gitu kan. Kayaknya kalau mau bahagia nggak usah nunggu itu gitu. Bahagia itu dimulai dari diri orang itu kayak gitu. Itulah yang aku dapat di sini kira-kira ya. Pokoknya di sini ada control issue lah intinya dalam hubungan ini. Tapi ya itu bisa diselesaikan karena aku melihat kalian juga oke kok ya. Nah ini, mungkin orang ini ya. Mungkin saat dia berada di Five of Pentacles itu dia merasa hidupnya kurang
dan dia merasa mungkin masalah hidupnya agak banyak gitu ya. Nah, di situ dia merasa, oh kok gue nggak punya sumber kebahagiaan gitu. Nah, ini jawaban dari semesta gitu ya, bahwa kebahagiaan itu bukan soal itu gitu. Pokoknya setiap ada masalah di hidup kita, jelas kita harus cari solusi gitu kan. Kalau ada hal yang membuat kita nggak nyaman atau nggak peaceful gitu, kita harus cari solusi gitu kan. Cuman maksudnya ketika dia melihat apa yang dia tidak miliki dan orang miliki, nah di situ akan jadi sumber dia terus merasakan ketidakbahagiaan itu gitu. Mungkin saat dulu dia berada di sini, dia pernah punya pandangan itu dan perasaan itu gitu loh. Mungkin ya. Happiness ya. Oke. Ketika seorang mencari kebahagiaan, mungkin ia tidak akan mendapatkannya atau hal itu mudah menguap dan terasa kosong kembali. Karena ia selalu bergantung dengan yang dicari. Tapi saat seseorang berusaha membangun kebahagiaannya, ia lebih stabil karena menemukan sudut pandang baru dalam proses itu. Jadi ketika dia sudah menemukan sudut pandang atau dia paham happiness itu apa gitu ya, dia jadinya nggak terjebak sama sama material things ini, sama hal-hal yang berbau materi aja. Maksudnya nggak terjebak bahwa kebahagiaannya itu di situ gitu. Karena saat dia mendapatkan itu, dia juga belum tentu bahagia ternyata gitu kan. Bisa juga loh ini diujinya kayak gitu. Ketika sudah mendapatkan harta ini, atau harta yang dulu pernah dia idamkan gitu ya, ternyata dia nggak sebahagia itu. Dia tetap punya masalah, dia tetap ada isu juga dalam hidupnya gitu ya. Dan dia juga terancam juga kebahagiaannya. Jadi kayak ya memang ini jawabannya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ini udah jadi, itu memang harus diupayakan gitu ya, dari aksi kita. Dan kebahagiaan yang stabil itu dibangun dari mental level. Jadi jangan pandang kebahagiaan itu sebagai destinasi, tapi sebagai perjalanan aja. Kalau destinasi kan kayak gini, oh kebahagiaan gue di titik A, maka gue harus ke titik A gitu ya. Sedangkan untuk sampai ke titik A itu mungkin banyak hambatannya gitu. Dan selama itu juga mungkin dia jadinya nggak bahagia. Tapi coba pandang sebagai perjalanan. Bahagia gue adalah setiap langkah gue harus berusaha bahagia gitu. Dengan cara apapun. Ya maksudnya yang penting legal ya. Bukan dengan ilegal gitu ya. Dengan cara apapun. Seperti yang aku bilang. Kalau orang itu membangun kebahagiaannya di mental level, setidaknya ya dia lebih stabil gitu loh, merasa bahagia dan tidak terlalu bergantung sama eksternal event gitu katanya. Maksudnya tidak tergantung sama situasi di luar. Relatif dia itu bisa di dalamnya itu mengembalikan lagi perasaan baiknya itu perasaan bahagia gitu loh, maksudnya merasa lebih baik lagi gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dia sedih, dia bisa cepat mengembalikan perasaannya lebih baik gitu. Karena dia itu tadi, semua itu kembali sama mindset seseorang ya. Ketika dia sudah meluruskan lagi, memikirkan lagi, oh ternyata nggak ada yang perlu gue giniin loh. Maksudnya, oh ternyata gue juga nggak perlu terus menangisi itu loh gitu. Oh ternyata gue juga bisa mendapatkan itu lewat ini loh gitu. Oh ternyata gue juga bisa menikmati hidup gue dengan cara ini loh gitu. Jadi ya itu tadi masalah mindset, dia bisa mengembalikan rasa bahagia itu lagi gitu ya. Jadi mungkin aja ini ujian di hubungan ini kayak gitu. Ketika salah satu orang sudah mendapatkan apa yang pernah dia inginkan dulu, yaitu adalah kesuksesan materi gitu ya. Di situ dia baru merasa, oh ternyata materi itu bukan jaminan orang bisa merasa bahagia ya. Kayak gitu. Kayaknya gitu. Oke, itu aja dan aku akan coba lihat hubungan kalian itu jalannya gimana gitu ya. Hai, grup 2 aku lanjutkan. Jadi kira-kira bagaimana hubungan kalian ya, grup 2 ini dengan jodohnya. Oke, ini lumayan mengagetkan ya, tapi it's okay, relax aja. Ini yang aku dapat ya. Mungkin ini adalah jawaban yang aku lihat tadi, yang setengah-setengah tadi. Tadi kan aku bilang, saat orang itu sudah mendapatkan materi yang dia inginkan, yang pernah dia inginkan dulu gitu ya, atau kesuksesan materi yang seperti dia inginkan dulu gitu kan. Ternyata dia sadar bahwa dia pun bisa tidak bahagia. Dia sadar bahwa materi itu bukan jaminan kebahagiaan orang. Kebahagiaannya dia memang harus dia upayakan gitu. Bukan dari mengejar materi aja gitu ya. Intinya ada kesadaran seperti itu kan. Tadi aku bilang ada pelajaran seperti itu di hubungan itu gitu ya. Yang akan
dirasakan oleh mungkin salah satu orang di situ. Dan ternyata jawabannya di sini yang aku lihat ya. Jadi seperti yang aku bilang, sebenarnya hubungan kalian itu menyenangkan ya. Maksudnya menyenangkan itu kalian bisa sukses. Kalian bisa sukses bersama. Ini udah malam ya, jadi sorry kalau misalkan suara aku kedengerannya kayak agak capek gitu. Aku sih melihatnya sebenarnya kalian itu bisa membangun itu. Keluarga yang menyenangkan, kalian itu saat bersama bahkan bisa sukses bersama gitu. Ya, kalau keadaan sebelumnya ada yang susah, itu bisa benar-benar bahagia atau ya pokoknya bisa mendapatkan apa yang pernah kalian inginkan gitu. Sebelumnya itu bisa didapatkan saat kalian sudah bersama gitu. Jadi terutama dalam hal materi ya. Jadi kalian sebenarnya bisa merubah situasi kalian kalaupun ada kesulitan sebelumnya ya dalam hidup kalian gitu. Intinya sih aku ngelihat itu loh, kalian bisa membangun keberuntungan, mencapai keberuntungan keluarga ya, sebagai pasangan juga gitu, bisa gitu, sukses bareng gitu. Cuman nih ini yang harus diwaspadai, karena hubungan kalian itu saat kalian mungkin sudah sama-sama merasa oke gitu ya, kalian sudah sama-sama merasa powerful gitu ya, gitulah ya gitu. Nah aku melihat di sini kalian itu punya sisi sama-sama keras, ya, dan perlu kesabaran untuk itu, perlu gimana ya, kayak nggak tahu ya, ada yang bilang katanya uang itu merubah seseorang, katanya gitu. Aku nggak bilang dia berubah karena uang juga, orang ini berubah karena uang juga. Entah juga ya, nanti dicek sendiri lah ya, tapi intinya intinya aku melihat di sini sama-sama keras gitu ya, dan benar-benar berusaha menyeimbangkan hubungan kalian sih di sini dengan kesabaran juga, karena aku melihat ada potensi kalian itu banyak konflik karena perbedaan pandangan gitu ya. Ya mungkin karena dua-duanya bisa saja sama-sama alfa loh. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau sama-sama alfa tapi satu frekuensi gitu ya. Oke, yang jadi masalah kalau udah alfa terus beda frekuensi gitu kan. Cuman aku melihat di sini hubungan kalian itu ada potensi banyak konflik ya. Kalau aku ngomong kayak gini jangan relax aja, kan tadi aku udah kasih tahu baiknya itu dalam hal materi. Tapi tantangan di hubungan ini adalah konflik gitu ya. Konfliknya karena karakter kalian yang sama-sama mendominasi gitu. Jadi yang tadinya di energi Five of Pentacles ini bisa berubah jadi King of Wands ya. Di saat dia sudah berubah jadi King of Wands, mungkin dia merasa oh dia sudah bisa meraih ini, meraih itu. Dengan usahanya juga dia merasa dia sudah sukses gitu kan. Dia merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah dia rasakan. Mungkin bisa jadi kali ya. Star syndrome kali ya. Nggak tahu ya. Cuman aku melihat kayak ya mungkin apa ya, itu jadi tantangan di hubungan kalian lah ya. Karena aku melihat saat kalian sudah sama-sama sukses, itu kalian itu punya tantangan konflik yang banyak juga gitu, secara karakter kalian gitu. Karena pertama, ada yang berusaha saling mendominasi. Oke, tadi by the way di Live as We Know It Oracle kan aku sudah menyebut ada control issue. Nah, mungkin di sini jawabannya control issue-nya di sini ya. Jadi ketika kalian sudah sama-sama kuat, sama-sama sukses seperti yang gue bilang ya, ada control issue, ada yang berusaha ingin mendominasi, mengatur gitu ya. Tapi yang diatur itu cukup kuat karakternya dan tidak mau mengikuti begitu saja. Kebetulan karena beda pandangan, beda persepsi gitu. Jadinya nggak ngikut gitu, nggak setuju gitu. Dan akhirnya bisa banyak konflik dalam hubungan kalian ya. Oke lah, intinya ada konflik. Tapi kan namanya hubungan semua ada konflik. Nah kalau yang aku lihat di sini kayaknya konfliknya benar-benar cukup berbobot gitu. Jadi kalian bisa mengantisipasi itulah ya maksudnya. Ya hubungan ada konflik itu wajar, tapi ini kayaknya konfliknya lumayan gitu ya. Karena butuh kesabaran banget gitu ya. Di sini ada energi Libra seperti yang aku bilang, kuat di Libra, Sagittarius, Virgo, selain yang tadi aku sebut ya Leo juga kuat di sini. Nah, itu yang membuat kok
hubungan kalian jadi berat ya. Mungkin di saat kalian sudah membangun rumah tangga, membangun keluarga, udah sukses secara keluarga, sukses aja gitu secara materi, dan kalian sukses bangun keluarga juga gitu ya, gitulah ya. Nah, di sini kok malah kelihatannya hambatannya besar ya. Intinya hidup itu akan selalu ada masalah, kalau ini tergantung kita meresponnya bagaimana, kita menjalaninya bagaimana, dan ini memang tergantung sama mindset. Ribet banget. Ini memang tergantung dari mindset seseorang dalam melihat setiap hal gitu ya. Karena mindset seseorang itu akan mempengaruhi langkahnya dia, responnya dia terhadap hal itu ya. Termasuk cara orang memandang happiness yang berbeda-beda itu kan mempengaruhi. Ada orang yang kayaknya dia biasa-biasa saja tapi hidupnya tenang, bahagia. Tapi ada orang yang kayaknya dia orang luar ya, mungkin kalau nggak pengertian akan bilang, kok kayaknya nggak ada alasan untuk dia bersedih deh gitu ya. Padahal dia punya masalah sendiri gitu, dan dia struggle dengan masalahnya. Dia bisa sampai sedih, terpuruk gitu loh secara, pokoknya dia merasa terpuruk. Dia bisa seperti itu walaupun secara materi dia baik-baik saja gitu. Jadi balik lagi gitu ya, mindset seseorang, pandangan seseorang itu akan mempengaruhi rasa, jelas mempengaruhi rasa. Kemudian apa, sensornya dia merasakan, oh masalah gue banyak atau tidak itu tadi ya, sensornya dia. Jadi gimana ya, pandangan dia akan mempengaruhi pendapat dia soal itu sih. Ih, masalah gue banyak atau enggak, kayak gitu. Masalah gue banyak, gimana ya, pendapat dia soal hidupnya, apakah banyak masalah atau tidak gitu, atau minim gitu. Pendapatnya itu gitu. Karena mungkin, nggak tahu ya, ini analisa aku sih sebenarnya. Karena kan mindset seseorang itu akan mempengaruhi langkahnya itu sih, dan perasaannya gitu. Oke, tapi balik lagi, semua orang kan berproses, ada saatnya juga kan. Orang yang kelihatannya bahagianya stabil juga, dia juga pasti pernah lah sedih, pernah lah down gitu. Tapi dia nggak harus lama-lama berada di situ gitu loh. Jadi kayak imunitas aja, imunitas orang kuat, tapi kan bukan berarti dia terus kuat. Kadang dia juga bisa turun, tapi turunnya tidak signifikan atau tidak yang parah gitu loh ya. Turun sedikit, tapi dia bisa meningkatkan imunitasnya lagi. Jadi jarang sakit. Kalaupun sakit ya mungkin sakitnya itu hanya ya ringan-ringan aja kayak gitu ya. Jadi bukan berarti nggak ada masalah juga sih. Cuman aku melihat di sini, memang sudut pandang atau mindset seseorang itu, oke lah, sudut pandang orang gitu. Itu memang mempengaruhi gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini, akhirnya ada perasaan kayak gini, oh di saat kalian seperti sudah memiliki banyak hal dan segalanya, justru kok hidup kalian terasa berat lagi ya gitu. Asalnya dari hubungan kalian, dan mempertahankan hubungan ini juga gitu ya. Seperti itu. Dan aku melihat bisa ada potensi third party situation loh di sini ya, yang mengintervensi hubungan kalian. Jadi apakah hubungan ini berlanjut atau tidak, semua kembali sama kalian. Karena ini ada potensi third party situation. Ada potensi orang ketiga masuk di hidup kalian. Orang ketiga itu masuk ke hubungan itu di saat, balik lagi, kalau hubungan itu banyak celahnya terlalu lebar karena mereka tidak solid, banyak konflik gitu ya, dan tidak bahagia di dalamnya, tentu mudah sekali orang ketiga itu masuk ke dalamnya. Mudah sekali pihak luar itu mengintervensi ya. Ketika orang ketiga ini masuk dan dia seperti bisa memberikan atau menghadirkan atau menawarkan kebahagiaan yang tidak didapatkan orang tersebut di rumah itu gitu. Nah, terjadilah third party situation ini gitu loh. Terjadilah apa yang bisa terjadi ini gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Itu bisa terjadi, ya hubungan ini bisa bercabang akhirnya kayak gitu ya. Ya kayak gitu sih. Jadi ternyata Ten of Wands, kalau dulu masalahnya adalah Five of Pentacles, kelihatannya lebih ke materi aja gitu ya. Tapi begitu materi sudah didapatkan ya, melimpah gitu ya, ternyata hidupnya juga nggak mudah. Ada Ten of Wands di sini, tapi sumbernya dari tempat lain gitu ya. Jadi sama aja gitu kan. Oh ternyata memang materi itu bukan jaminan orang bahagia ya, betul gitu ya. Seperti itu yang kulihat di sini.
Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk grup 2. Jangan lupa share ya videonya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 2. Good luck ya.